Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Nah, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pernyataan dari Wapres Gibran ini nampaknya banyak muncul spekulasi. Kenapa Bang kok muncul spekulasi? Bahkan ya seorang wakil presiden Gibran ya kabarnya menyarankan agar pengguna narkoboy ya di Sumut ini dimasukkan di pesantren. Menurut Umar Hasibuan ya jaga mulutmu. Kok ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu ya. Kok ngeri-ngeri sedap ini. Ada pemberitaan yang cukup menarik loh begitu. Ada yang setuju nggak orang-orang narkoboy ya dimasukkan di pesantren? Ada yang setuju nggak? Saya pribadi begitu kan ya kurang setuju begitu. Kenapa kurang setuju Bang ya? Karena kita tahu bahwa sudah ada bagaimana cara yang menanggulangi ya para pengguna-pengguna narkoba ini begitu. Sudah banyak di situ begitu. Mulai dari pihak-pihak kepolisian dan sebagainya begitu. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan Pramono Anung ya, yang pada waktu itu begitu kan mengatakan akan mengurangi tawuran remaja lewat majelis pengajian, itu justru ya oleh orang-orang yang kemudian kritik kepada Pramono itu dikatain bahkan dihujat begitu, dianggap gubernur yang kurang dianggap bego lah begitu kan ya. Ya ini kan bahkan pada waktu itu begitu kan ya, Anies Baswedan dibawa-bawa pada waktu itu begitu ya. Coba giliran Gibran ya mengatakan bahwa pengguna narkoboy ya akan dibawa ke pesantren, mereka ya akan akan ada rehabilitasi begitu di pesantren biar menjadi efek jera dan sebagainya. Dan ini sontak dianggap bahwa Gibran punya terobosan baru dan terobosan inovatif. Ya, ini masa iya begitu kan? Ya masa iya, ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau menurut saya pribadi begitu kan, orang-orang yang melakukan narkoboy itu harus diefek jera. Ya tempatnya di penjara bro. Ya di penjara aja. Kalau ada yang nakal, narkoboy itu bisa beredar. Dan itu banyak kasus-kasusnya. Bagaimana kalau orang-orang melakukan narkoboy tiba-tiba diletakkan di pesantren, ya tiba-tiba yang bisa sewaktu-waktu ya pesantren-pesantren atau santri-santri yang ada di situ bisa kena juga. Kenapa? Karena orang-orang pelaku narkoboy itu begitu tidak ada efek jerahnya di situ begitu. Jangan-jangan pesantren akan dijadikan apa? Dijadikan alat pada kenyataannya. Artinya santri-santrinya dijadikan alat. Ya di penjara seketat apapun itu bisa menyelundupkan narkoboy kok begitu kan, apalagi di pesantren. Kan itu logikanya. Makanya saya pribadi kurang berkenan ya bahwa pelaku narkoboy itu begitu kan ya ditempatkan di pesantren ya. Ini tidak akan ada efek jera. Ya justru seharusnya ditempatkanlah di penjara yang begitu mengerikan. Ini yang menurut saya pribadi begitu kan ya. Ini yang paling pas. Ya nggak tahu lagi begitu bagaimana nantinya begitu kan ya. Karena ini adalah sebagai ya menurut saya pribadi ya sesuaikan aja lah, walaupun ya wakil presiden ini sesuaikan aja lah begitu. Walaupun di hadapan para MUI, para pesantren para tokoh-tokoh pesantren, ya jangan menyampaikan itu begitu kan. Ya justru ya bagaimana caranya untuk bisa ya menanggulangi itu begitu. Meminimalisir orang-orang penyebaran narkoboy itu begitu.
ini sontak menepukkan tepuk tangan begitu kan ya. Gibran dapat tepuk tangan di situ begitu. Tapi menurut saya pribadi ya, karena saya adalah basisnya pesantren juga begitu, tapi kita tahu bahwa di pesantren itu sangat ketat sekali begitu kan. Ada kitab kuning, ada bermacam kitab-kitab yang harus dipelajari begitu kan. Apa kaitannya dengan pelaku narkoboy di situ begitu. Nah, kalau toh pada akhirnya taubatan nasuha di pesantren misalnya, ya bertaubat di pesantren, ya silahkan, tidak ada masalah begitu kan. Tapi kita lihat saja, masa iya pesantren akan menampung sebanyak orang-orang yang melakukan narkoboy itu begitu. Yang menjadi efek jera di situ adalah di penjara begitu kan. Sekeras-kerasnya di situ begitu. Biar menjadi efek jera kepada siapapun. Karena narkoboy ini sangat berbahaya sekali. Narkoboy ini sangat berbahaya sekali begitu. Makanya karena banyak yang kemudian menolak begitu soal-soal kayak begitu, terutama dari Omar Hasibuan mengatakan begini, karena ini saya tolak ya, banyak fan Gibran marah-marah ke saya. Coba deh fan Gibran sebutkan pesantren-pesantren besar mana yang di negara ini yang mau terima pendidikan pecandu narkoboy. Kalau ada pesantren yang mau didik saya, hormati itu ya hak mereka ya. Ya, yang saya hormati itu hak mereka. Terus kalau pesantren yang didik tugas negara apa? Betul begitu kan? Tugas negara apa begitu kan? Ya. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan, langkah yang kemudian disampaikan Gibran ini juga begitu sama dengan apa yang kemudian ya hanya itu aja begitu kan. Inginnya memberikan solusi secara inovatif, tapi menurut saya pribadi ya jauh begitu kan. Justru harus mendapat harus menjadi efek jera yang sebesar-besarnya begitu ya. Ada yang berpengalaman gini nih. Kalau saya mendukung kedua program tersebut karena berdasarkan pengalaman saya, pengajian dan pesantren bisa jadikan sarana untuk memperbaiki akhlak seseorang. Iya, kalau sudah bertaubat begitu kan. Karena sekarang ini desakan ekonomi sangat luar biasa. Orang-orang yang menyebarkan narkoboy itu karena ingin kaya secepatnya, secara instan. Ekonomi kita terdesak, lapangan pekerjaan sudah tidak ada. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong ingin menaiki mobil yang begitu mewah, punya rumah yang begitu fantastis. Tapi pada ujung-ujungnya kan dengan cara yang kilat dan cepat secara instan. Yang itu pekerjaannya. Jadi para pengguna-pengguna narkoboy itu saya kira mulai ditekan pesantren, jangan sampai santri-santrinya di situ begitu kan ya. Justru dijual kepada santrinya pada akhirnya. Baru kalau sudah dari misalnya dari penjara misalnya begitu, sudah di penjara begitu kan ya, semaksimal mungkin dengan regulasi yang ada, kalau sudah taubatan nasuha boleh diletakkan di pesantren. Ya kan logikanya kan gitu begitu seharusnya. Seharusnya menurut saya ya penjara dulu begitu kan, sekuat semaksimal mungkin, kalau sudah bertobat baru diletakkan rehabilitasinya begitu kan ya di pesantren. Itu kan menurut saya sih sebenarnya. Tapi ya menurut saya pribadi apa yang disampaikan Gibran ini justru diketawain oleh masyarakat Indonesia loh. Di pesantren itu tidak segampang itu begitu ya, tidak segampang itu begitu kan ya. Walaupun kedekatan dengan Tuhan kita, dengan Allah ya, sebagai pencipta ya, kalau bertobat silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau keluar kunyai hanya ya melakukan kembali, ini kan rugi besar. Pengguna narkoba mau baca kitab kuning, silakan. Justru ini menurut saya pribadi begitu kan, justru ini wah ini baca apa ini begitu kan, baca aja nggak ngerti kok begitu. Jadi kalau toh pada akhirnya diletakkan di pesantren, menurut saya setelah aja begitu kan, setelah dari penjara. Misalnya di penjara 15 tahun, 10 tahun dia sudah bertaubat, masukkan di pesantren sebagai efek jera, tidak tergoda lagi dengan mengedarkan narkoboy itu begitu ya. Sekarang kan wah diapresiasi luar biasa. Bagaimana kalau preman itu diletakkan di pesantren? Sama aja. Bagaimana orang-orang terlantar, bagaimana orang-orang yang kemudian tawuran sana diletakkan pesantren misalnya? Ada kritikan nggak? Ya, Pramono Anung begitu mengatakan bahwa ya
orang-orang yang tawuran itu mau diletakkan pesantren? Dikritik habis-habisan loh begitu, ya. Justru ini kan tidak melakukan narkoboy begitu kan, hanya tawuran saja begitu. Siapa tahu dia bertobat dan sebagainya. Jadi saya kira biar menjadi efek jerah, para orang-orang penyebar pengguna narkoboy di situ harus benar-benar dipenjara semaksimal mungkin. Kalau bisa khusus penjara ini begitu kan ya, yang sekiranya kata Prabowo kalau keluar dia akan melompat ke laut. Ini saya setuju baru setuju itu begitu. Artinya apa? Artinya seharusnya Gibran berbicara dibuatkan untuk penjara ya di tengah laut, yang sekiranya kalau keluar itu lompat begitu ke laut, ya biar dimakan paus di situ begitu. Itu bagus, diapresiasi luar biasa. Kalau diletakkan pesantren buat apa, Bos? Ya. Ujung-ujungnya saat pemilu nanti bosnya bisa nyoblos. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya ya. Coba kita baca begitu kan ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya mengenai soal menuai kritikan keras ya, dan bahkan mengusulkan pengguna narkoboy itu di Sumatera atau di Sumut ya dimasukkan ke pesantren ya. Bahkan ini sontak banyak yang mengkritik. Ada yang mengatakan jaga mulutmu Gibran ya, ada yang mengatakan seperti itu. Lantaran inilah yang kemudian ya disampaikan oleh dari Umar Hasibuan ya, yang dikutip dari unggahan X-nya. Dan di situ sontak begitu kritikan-kritikan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Dalam pernyataan itu yang disampaikan saat sambutan di Muktamar PUI sebagaimana ya disiarkan di akun YouTube resminya DBP MI begitu kan ya. Bahkan ya, karena ini adalah soal narkoba ini sangat meresahkan sekali, Gibran itu meminta bagaimana pelaku atau pengguna narkoba itu dimasukkan di pesantren. Ya, saya kira agak jauh begitu kan. Negara ini mau main-main nampaknya begitu. Bagaimana keterlibatan negara? Negara harus hadir bagaimana begitu kan? Saya paling setuju begitu apa yang disampaikan Prabowo ya. Orang-orang yang korupsi diletakkan ya di penjara, yang kemudian di tengah-tengah laut begitu kan, biar kalau melompat itu ya lompat di tengah laut. Ya buat aja orang narkoboy, orang judol, orang koruptor. Nah itu baru bisa begitu bagus. Saya setuju dengan itu begitu. Saya setuju dengan itu begitu. Tapi kalau hanya diletakkan pesantren ya enak begitu. keluar masuk tanpa ya pengamanan seketat apapun. Kalau di pesantren ya pasti ada melanggarnya juga begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe ya, karena yang sudah subscribe masih 5%, yang belum subscribe masih 95%.